Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, pagi hari ini ya, kita akan memperkenalkan pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang mata kuliah program 1, ya, di mana mata kuliah ini kita akan menjelaskan aplikasi Visual Basic Net, ya, seperti itu. Oke, baik. Sebelum saya membuka kelas ini, apa kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya, alhamdulillah ya. Itu yang terutama ya, sehat dulu. Karena kalau sehat, kita gampang untuk mengerjakan sesuatu. Ya, baik. Sebelum kita mulai, ya, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini lancar dan berkah ya. Oke, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Berdoa selesai. Baik. Oke, untuk pertemuan ini sebelum kita ke materi, boleh ya saya sedikit ngasih motivasi untuk kalian agar yang membangun kepercayaan diri kalian atau semangat kalian ya. Oke, baik, saya akan memberikan sedikit motivasinya. Dengan semakin bertambahnya usia, ada semakin menyiapkan sebuah tuntutan yang berbunyi. If you don't ask, if you don't step forward, you are at least in the same place. Yang bisa kita artikan, jika kita tidak mengejar apa yang kita ingin, maka kita tidak akan pernah mendapatkan itu. Apa yang kita maka jawabannya akan selalu tidak. Dan jika kita tidak pernah mulai, maka kita akan terus berada di tempat yang sama. Simpelnya, kalau kita melakukan sesuatu, maka kerja, mari usahakan. Tapi kalau kita tidak mulai berusaha, usahakan dan baiknya, maka kita akan terus begitu saja. Kalau kita ingin mengelar sarjana, ya mudah. Kalau ingin bisa hidup bela diri, ya dulu. Kalau ingin bisa menyetir mobil, ya belajar. Kalau ingin punya prestasi, dan mulai cari kerja atau usaha. Kalau kita ingin sehat, ya mulai dan jaga pola makan. Serta banyak lagi juga. Pertanyaannya, ada yang yang tiap hari melakukan kita, tapi tidak benar-benar mengejar dan melakukannya. Yang untuk keinginan itu sekali mudah itu, tapi tidak pernah benar-benar usahakannya. Maka kalau ada, berarti kita masuk ke dalam yaitu kelompok manusia yang bahkan sampai di koleksi cita-cita. Atau dengan kata lain, tidak pernah sebelum itu terjadi. Semua cita-cita mereka. Mulai tulis apa yang akan jalan menuju ke arah sana, mencari sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Prosesnya, ya, mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi setidaknya mungkin cita-cita itu salah, tapi setidaknya kita pernah mencobanya dan tidak akan salah. Atau bisa jadi ternyata mendapatkan kesuksesan yang diciptakan tadi, bahkan bisa melebihinya. Tidak ada satu manusia yang bisa dengan tepat mengetahui hasil akhir. Jadi punya cita-cita baik, makanya sama-sama merawat sampai ketemu apa kekurangan dan kesalahan. Lalu proses itu sampai akhirnya kita bisa baik. Siap teman-teman? Oke, siap. Terima kasih ya sudah melihat video motivasi. Kenapa saya memberikan video motivasi? Terkadang
kalau kita mendengarkan sesuatu hal yang baik, kita akan lebih semangat gitu ya. Oh, katanya kenapa cita-cita itu harus ditulis ya, dicatat gitu. Jadi salah satu cita-cita yang apa yang kalian inginkan boleh dicatat, tapi bukan hanya dicatat tapi langsung dikerjakan, ya kan? Lihat prosesnya seperti itu ya. Semoga apa yang kalian harapkan dapat secepatnya terkabul ya, terutama menyelesaikan apa ya tugas akhir nanti, ya kan? Amin. Oke, baik. Kita sudah tadi ya berdoa, sudah kasih berikan motivasi. Kita akan ke RPS ya. Jadi setiap pembelajaran itu kita harus ada RPS-nya. Jadi kita tahu nih dari pertemuan pertama sampai pertemuan selesai gitu ya, itu ada hasil pembelajarannya atau evaluasinya gitu ya. Oke, saya akan memperkenalkan RPS kita. Oke, baik. Yang pertama nih ya, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran saya di pemrograman visual 1 ya. Oke. Bagaimana nampak ya tampilannya? Siska nampak tampilannya? Jenny nampak ya? Oke. Nampak, Bu. Kalau tidak nampak nanti kasih tahu Ibu ya. Oke. Saya ambil satu contoh RPS di program manajemen informatika ya. Oke. Di mana saya membawa mata kuliah pemrograman 1 ya. Ini kan kelasnya kan gabung ya, NIKA ya, D3. Oke. Kita di sini ada capaian pembelajaran, nanti bisa dibaca lagi ya. Filenya sudah saya kirimkan ke LMS Kaputama ya. Ada capaian pembelajaran ya. Ada sekitar banyak ya. Di sini ada S01 sampai nanti kita lihat di pilihan ya, KK10 ya. Jadi lihat saya di sini saya blok yang hitam, berarti itu yang poin-poin utamanya seperti itu. Oke. Jadi kita lihat ke CPMK ya, capaian mata kuliah ya. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Visual Basic Net dan RPS-nya ya. Yang kedua menggunakan event, property dan object control Visual Basic. Yang ketiga itu menggunakan data, variabel. Yang keempat itu menggunakan operation visual basic ya. Terus menggunakan looping segment visual basic itu yang poin kelima atau pertemuan kelima. Yang pertemuan keenam itu memahami konsep database, relasi antar tabel, penyimpanan data dan Microsoft SQL Server. Nanti kita akan menjelaskan seperti itu ya. Terus yang ketujuh, pertemuan ketujuh itu lanjutan memahami konsep database, relasi antar tabel, dan menyimpan data. Dan pertemuan ke-8 sepertinya biasanya kita UTS ya. Yang ke-8 ini ya, UTS. Terus yang ke-10 itu membuat sebuah program aplikasi database. Yang ke-11 membuat sebuah program aplikasi database juga ya lanjutannya. Terus kita ada nanti laporan kerja report. Terus 13 yaitu membuat program aplikasi ya. Nanti kita membuat studi kasus perpustakaan dan nanti kita membuat juga aplikasi ASP.NET ya. Dan terakhir nanti ada ujian UAS seperti itu. Jadi ada 16 pertemuan di mana 16 pertemuan itu ada masing-masing item pembelajaran kita. Ya, seperti itu. Ini tadi materi pokoknya ya. Oke, untuk deskripsi mata kuliah ini ya ini membahas sebuah program ya sebagai saran tool untuk menghasilkan program-program aplikasi berbasis Windows seperti itu ya. Ini tadi sama ya hasilnya yang di atas ya. Selanjutnya, oke, ini ada pustaka, maksudnya ini daftar pustaka yang saya ambil. Jadi setiap kita mengambil sumber harus ada keterangannya. Jadi ada beberapa sumber buku yaitu di Yunia Supardi ya. Ini semua bisa menjadi programmer
ya. Ada sekitar 5 buku yang saya ambil ya. Bisa dilihat. Selanjutnya di sini ada media pembelajaran, ya. Jadi kalau untuk anak kita menggunakan Microsoft, ya, Visual Studio Net atau 2010 dan SQL Server 2008. Ya, tambahannya nanti kita ada seperti Krista Report. Ya, oke, baik. Mungkin Tabita bisa di-mute-kan suaranya. Terima kasih. Oke. Dan di sini ada mata kuliah syarat ya, di mana kalian harus mendapatkan dulu pelajaran algoritma pemrograman dan sistem basis data. Seperti itu. Itu mata kuliah syarat untuk melanjutkan program Visual 1 atau VBNet. Oke, baik. Dan ini nanti bisa dilihat lagi ya, sisi dari RPS saya di filenya, di LMS utama. Oke. Dan di sini juga ada nanti rencana tugas. Di mana rencana tugas itu apa-apa saja yang mau kita buat dan di pertemuan keberapa tugasnya, seperti itu. Oke ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi pertama, ini RPS sudah saya jelaskan, kira-kira sudah jelas atau belum? Silakan dijawab. Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai ke pertemuan pertama ya. Oke, ini modul mata kuliah kita ya, VBNet. Baik, jadi pemrograman 1 itu aplikasi yang kita pakai yaitu yang pertama Visual Basic 2010 ya. Itu tipenya. Bisa menggunakan Visual Basic 2008, bisa 2010 ya. Dan kita nanti juga harus menggunakan database-nya SQL Server. Ya. Kalau yang 2010 VBNet-nya biasanya SQL Server 2008 seperti itu. Ya, dan jangan lupa nanti menggunakan Krista Report. Itu laporan hasil akhirnya. Ya, ada program, ada database, ada laporan. Ya, itu namanya nanti program sempurna, program jadi. Ya, jadi 3 item itu atau aplikasi itu sudah bisa kita jalankan nantinya. Oke, baik, ini modul mata kuliah saya ya. Jadi kalau ada singkat tuh VBNet. Itu. Oke, ini simbol mata kuliah kita ya. Kalau kalian install pasti sama seperti ini ya, Visual Studio. Oke, ini buku panduan saya, nanti bisa dilihat juga di LMS utama, sudah saya upload. Oke, ini daftar isinya, apa aja isinya ya. Jadi yang pertama kita memperkenalkan dulu ya mata pelajaran kita. Oke, tadi di sini ada deskripsi mata kuliah ya. Mata kuliah ini bermaksud ya untuk memberikan keahlian bagi mahasiswa dalam programan, sehingga diharapkan mahasiswa dapat membuat sebuah program aplikasi berbasis Microsoft Visual Basic Net dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang produk dan jasa. Dan mata kuliah ini pokok materi yang dibahas adalah menggunakan Microsoft Visual Basic Net, variabel, pemrograman, operator logika, fungsi pemilihan, looping, array, mengkoneksikan database, pembuatan menu, dan nanti hasilnya itu laporan. Seperti itu ya. Itu deskripsi untuk mata kuliah kita. Oke, jadi ada tujuan kompetisi umum ya, di mana setelah menyelesaikan mata kuliah praktek program Visual Basic Net, mahasiswa dapat mengaplikasikan atau bisa membuat aplikasi perusahaan dagang dan jasa. Ya, itu contoh sedikit ya. Mau lebih banyak juga boleh, seperti itu kan, bisa membuat program jadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Mana tahu ya, kalian juga ada seperti perusahaan atau ada apa ya, usaha di rumah, orang tua saya ini pedagang gitu kan, saya membuat basis data tentang penjualan, silakan. Kalau kalian bisa membuat aplikasi itu mempermudah
laporan ya atau data penyimpanan untuk penjualan seperti itu ya kan. Ini ada lagi tujuan kompetensi khusus di mana untuk dapat mengikuti mata kuliah ini mahasiswa sudah dapat mengambil mata kuliah yang tadi kita jelaskan ya, algoritma pemrograman dan database seperti itu. Oke, baik. Ini kita pertemuan pertama program Visual Basic Net ya, untuk program 1. Jadi tadi kita jelaskan ya, kalau kompetensi khusus mahasiswa mampu ya menjalankan, membuat untuk aplikasi Visual Basic atau Visual Studio Net ya. Oke. Ini ada uraian Visual Studio adalah kelanjutan dari Microsoft Studio Net 2010 dan Microsoft Visual Studio 6 sebelumnya, atau yang lebih dikenal dengan 6.0. Ini versi lama ya. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Microsoft. Aplikasi ini menggunakan teknologi Net Framework. Aplikasi ini digunakan di dalam operating system Windows. Aplikasi ini merupakan aplikasi program yang digunakan untuk dapat berintegrasi dengan internet atau yang dikenal dengan XML Web Service. Itu tentang Microsoft Visual Studio ya. Oke. Jadi nanti kita akan membutuhkan perangkat keras. Ya, perangkat keras dari VB-Net. Oke. Pasti ada beberapa kalian kendala ya untuk penginstalan VB-Net ya. Oke. Di sini memang ada dijelaskan di mana minimal support prosesor itu Intel Pentium 3. Di sini siapa yang masih pakai Pentium 3? Ayo. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Karena ini memang minimal ya. Berarti rendah ya. Karena kalau kita menginstal VB, itu memang aplikasinya itu atau memorinya cukup besar. Jadi harus membutuhkan kapasitas juga yang besar ya. Terus di sini juga minimal RAM-nya itu 256 ya, direkomendasikan di atasnya kalau bisa ya. Minimal VGA adalah 2 MB, kalau bisa lebih di atasnya. Minimal monitor SPGA dengan resolusi 800 x 600, juga kalau bisa harus di atasnya. Minimal kapasitas hard disk untuk install adalah 2 GB ya. Selanjutnya ada dan lengkap lainnya. Jadi ini minimal untuk kebutuhan perangkat keras kita agar bisa kita menginstal Visual Basic-nya seperti itu ya. Jadi kalau perangkat keras kita udah oke, seperti apa ya kalau bilang alat tempur gitu ya. Kita mau perang nih ya kan, tapi alat tempur kita bawa apa ya yang kecil gitu ya. Jadi kalau bisa tuh yang skalanya besar, yang lengkap kapasitasnya. Jadi seperti itu. Jadi kita pun siap seperti itu. Ya, jadi kalian cek lagi di komputer kalian sudah nggak sesuai dengan kebutuhannya. Jika sudah, baru kalian install. Ya, ini kebutuhan perangkat lunak, tadi perangkat keras ya, di mana ada operating system Microsoft Windows XP, SP2, Vista atau 2000 server ya. Ini kapasitas untuk perangkat lunak. Itu ada database Microsoft Access 2000 atau 2003, kalau kalian udah nggak ada lagi ya 2003 ya, ternyata 2010 semua kalian ya kan. Database Microsoft SQL Server, ini minimal 2005 atau 2008. Kalau kalian biasanya install 2008, ya kan. Web server IIS itu Internet Information Service. Web browser juga harus ada internet, Opera, Mozilla, ini harus ada di perangkat lunaknya juga. Ya, ini penjelasan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Sepertinya kalian sudah mulai mengenal Visual Basic ya, apa itu program Visual Basic ya, atau VB-Net ya. Oke, semoga kalian sudah mengenal, memahami, dan terakhir mencintai ya. Kalau sudah mencintai, artinya kalian sudah apa ya, sesuatu yang ada project tentang VB
mungkin kalian bisa pelan-pelan mengerjakannya seperti itu, ya kan? Oke, benar. Karena setiap hal sesuatu yang kalau kita cintai, yang kita sukain, itu pasti kita menyenangkan, benar nggak? Benar nggak, Jenny? Kita mengerjakan sesuatu nih, tapi kalau kita sudah suka, apalagi sayang, cinta gitu ya, pekerjaan itu atau sesuatu yang mau kita kerjakan, pasti kita capeknya, lelahnya hilang ya. Tapi kalau kita udah marah-marah duluan, nggak suka, males, mengerjakannya pun jadi setengah hati, bener nggak? Jadi seperti itu. Mungkin. Tengok kondisi dan situasi ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita mengenal tentang net framework ya. Jadi ini kita teori dulu, nanti baru ke praktek ya. Jadi kita kita paham dulu apa itu VB ya, apa itu materinya yang mau kita pahami dan kita kerjakan ya. Di sini ada pengenalan net framework ya, di mana pemrograman Visual Studio 2010 adalah sebuah platform untuk membangun, menjalankan, meningkatkan generasi lanjut dari aplikasi terdistribusi. Ya, jadi Net Framework merupakan platform terbaru untuk aplikasi Windows, Microsoft untuk upaya meningkatkan produktivitas pembuatan sebuah program aplikasi untuk memungkinkan terbukanya peluang untuk menjalankan program pada multisistem ya, multisistem operasi, serta dapat memperluas pengembangan aplikasi klien server, yaitu mengenal dari Net Framework ya. Oke. Jika kurang jelas suara saya, boleh ya dikasih tahu ya Bu, kurang jelas atau bagaimana ya. Oke, selanjutnya di sini ada service-service yang terdapat pada Microsoft Visual Studio 2008 ya, di mana model pemrograman dari platform atau net untuk membangun, menyebarkan dan menjalankan XML, web service dan aplikasi lainnya. Oke, tadi kita sudah jelaskan ya apa itu Visual Basic, apa network, apa kebutuhan dari perangkat lunak, perangkat kerasnya. Di sini ada contoh ya langkah-langkah dari Microsoft Visual Basic Net. Ini langkah-langkahnya yang sudah diinstal programnya ya. Yang belum diinstal pasti belum bisa menjalankan langkah-langkahnya. Ini yang sudah diinstal. Jadi kalau kalian belum tertampil di desktop tampilan VB-nya atau logonya, pasti kalian kalau mau buka dari start dulu ya. Start, all program, baru kalian pilih Microsoft Visual Studio ya. Tapi kalau kalian mau langsung kalian letak di desktop, kalian klik aja 2 kali di aplikasi VB tersebut, seperti itu ya. Biasanya lebih gampang kalian letak di mana? Di desktop atau kalian pilih di all program? Bella, bagaimana? Di desktop. Iya, di desktop ya. Oke, itu salah satu hal yang gampang untuk kita cari ya. Gitu. Jadi kalian letak aja di desktop. Gitu. Oke, baik. Oke, selanjutnya nanti ini salah satu Visual Studio yang pakai 2005 ya. Selanjutnya ini tampilan pertama. Jadi kalau kita mau buka VB kita, itu pasti pertama project new, ya. Itu project apa Bu? Itulah project yang mau kita ini 2010 ya, 2005, 2010 tampilannya. Saya yakin yang kalian install itu 2010 ya semua ya, betul nggak? Oke, 2010 ya. Jadi kalau 2010 seperti ini tampilannya, yaitu Visual Studio 2010 tentang Ultimate. Oke, dan di sini jika kita mau memilih project pertama, yaitu tentang atau menu new project atau project baru seperti itu, ya kan? Kalau udah new project, apa yang mau kita buat?
Terserah, mungkin kita membuat latihan pertama namanya. Silakan kita buat latihan pertama gitu. Oke, baik. Itu masih kita menjelaskan, menampilkan tampilan dari dia. Oke, kita rangkum lagi. Oke, silakan coba dibaca Tabita tentang rangkuman ini. Rangkuman. Microsoft Visual Studio adalah kelanjutan dari Microsoft Visual Studio Net 2003 dan Microsoft Visual Studio 6. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Pemrograman Microsoft Visual Studio Net 2020 adalah sebuah platform untuk membangun, menjalankan, dan meningkatkan generasi lanjut dari aplikasi terdistribusi. Net Framework merupakan platform terbaru untuk aplikasi Windows dari Microsoft dalam upaya meningkatkan produktivitas pembuatan sebuah program aplikasi dan memungkinkan terbukanya peluang untuk menjalankan program yang multisistem operasi serta dapat memperluas pengembangan aplikasi client server. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Tabita sudah menjelaskan rangkuman kita ya, yang pertama tadi. Oke, inilah rangkuman kita ya. Dan ini ada beberapa tugas untuk kalian ya di pertemuan pertama ini ya. Tugasnya nggak sulit, gampang. Oke, silakan kalian lihat dulu. Oke, baik. Tadi kita sudah menjelaskan materinya dan sudah kita rangkum ya dari beberapa penjelasan kita. Ya, di sini ada tugas ya. Walaupun pertemuan pertama, tapi ada tugas dan tugasnya ini berbagi ya, bukan hanya satu orang, tapi 3 orang ya. Di sini tugasnya juga memudahkan kalian untuk cara penginstalan VB-nya ya. Jadi kita buat di mana ada 3 orang di satu kelompok ya. Itu diperbolehkan kalian pilih versi 2005, 2008, 2010 ya. Jadi kalian jelaskan cara langkah-langkah penginstalan sampai nanti finish selesai dan tampilkan tampilan yang sudah kalian install di laptop kalian seperti itu. Itu yang satu ya. Terus yang kedua, ini ada perbedaan atau jelaskan perbedaan Microsoft Visual Studio 6.0 dengan Microsoft Visual Studio contohnya 2010 seperti itu. Ya, apa sih perbedaannya? Pasti ada. Nggak mungkin ada karena setiap versi itu berbeda-beda. Jadi jelaskan ya, jelaskan apa tuh perbedaan dari Microsoft Visual Studio 6.0 dengan Microsoft Visual Studio 2010 seperti itu. Oke, paham atau ada yang ditanyakan? Silakan untuk yang ingin bertanya dengan tugas ini. Paham, Bu. Paham. Terima kasih. Oke, nanti kalau untuk tugas itu kalian sendiri ya yang memilihnya ya, teman-temannya ya. Jangan lupa berikan nama dan NPM. Ya, walaupun kalian gabung kelasnya silakan saja. Ya, jadi kalian buat namanya dan NPM dan itu cara penginstalan Visual Basic dan apa perbedaan dari VB 2010 dan 6.0 seperti itu. Oke. Jadi kalian boleh ya cari buku, modul-modul yang lain atau dari YouTube, internet tentang apa sih itu Visual Basic. Jadi semakin banyak kalian menggali informasi, semakin lebih bagus seperti itu. Oke, baik. Ini materi pertemuan pertama kita dan penjelasan RPS kita dan juga ada sedikit tugas walaupun pertemuan pertama, ya. Oke, sebelum kita melanjut lagi ke praktek, ya. Mungkin kalian belum menginstal ya VB-nya, jadi saya membuat praktek dulu ya, supaya nanti kalian gampang untuk melihatnya. Ya, walaupun kita daring, jadi saya mohon lebihlah untuk fokus. Ya,
ya, walaupun tetap daring, lebih fokus, dan kita terbuka. Jika ada pertanyaan, boleh kalian chat di WA, ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, boleh kalian chat di WA seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini pertemuan pertama kita yang untuk teori. Kita lanjut ke praktek ya. Sebentar. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut kembali ya. Ini modul praktek kita, ya, di mana kita masih tampilan pertama ya, yaitu membuat proyek baru, yaitu merupakan kerangka dasar dari aplikasi, menentukan jenis aplikasi yang dibuat untuk memulai pembuatan proyek baru. Ya, ini contoh 2008 ya, sama dengan 2010. Jadi kalau kita mau milih proyeknya, kita harus pilih namanya file, new project, ya, dan nanti di mana apa yang mau kita buat nama proyeknya. Silakan. Ya, nanti kita buat. Selanjutnya nanti kita akan membuat seperti ini. Kita tampilan pertama ya. Tampilan pertama dari proyek kita. Ini penjelasan tentang interface ya. Jadi ada di mana yaitu menu bar, artinya menu standar pada Visual Basic. Tadi ya, menu standarnya menu bar. Selanjutnya toolbar, yaitu daftar tool yang digunakan untuk menjalankan perintah yang sering digunakan. Ya. Untuk toolbox, yaitu daftar kontrol yang ditambahkan ke dalam program sebagai interface. Ya, form design digunakan untuk mengedit tampilan form serta mengatur posisi kontrol pada form. Jadi kalau kita mau desain, dari kita pilih label, pilih apa lagi, text box, itu kita di form design. Oke. Untuk Solution Explorer, yaitu digunakan untuk mengolah file dan project. Ya, ini properties digunakan untuk mengedit properti dari form dan kontrol yang sedang diedit. Saya dari name dan dari text. Ya, untuk error list yaitu digunakan untuk menampilkan pesanan error jika ada kesalahan. Jadi gampangnya program ini, ketika kita ada kesalahan, mau tuh titik, koma, dan teks lainnya, dia akan menampilkan hasilnya di mana, di halaman berapa, di teks mana, seperti itu. Langsung dia nanti nandain gitu ya, garis merah di bawah teksnya seperti itu. Oke, baik. Pertemuan pertama ya, kita nggak buru-buru untuk pertemuan kedua. Oke nih, ya. Kita akan buat project ya, namanya aplikasi Windows ya. Di sini kita akan membuat satu saja label ya. Kita membuat satu fungsi label ya. Di form 1 ya, name berarti ini kan tabel property
Ya, tabel properti itu tabel bantuan bagaimana kita mengubah name dan teks di propertiesnya. Ya. Jadi, kalau form 1, ini kan form 1, kalau belum kita ubah namanya form 1 ini, Mas ya. Mau kita ubah, silakan dari properties ya, di bagian name. Ya. Untuk yang name itu tidak boleh menggunakan spasi. Lihat ya, nampak bedanya nggak ya? Di bagian name, FRM latihan 1 dengan teks di from spasi latihan 1. Ada nggak bedanya? Ada, Bu. Oke. Ada. Ada ya? Ada. Oke. Kenapa nanti tidak boleh menggunakan spasi? Ya. Jadi ini, name-nya ini nanti akan terkoneksi ke coding. Itu akan terbaca di codingnya. Ya. Jadi, FRM latihan 1 bagian name-nya. Untuk bagian teks, boleh kita menggunakan spasi, form, latihan 1. Inilah nanti yang diubah. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, kita pilih satu label saja. Ya, kita pilih satu label saja. Kita hanya mengubah di name. Ya. Nanti teksnya ini akan muncul nantinya dari coding ya. Di name kita ganti namanya apa, Bel? Nampak nggak teksnya? Nampak, Bu. Apa namanya teksnya? LBL Teks. teks. Oke, baik, LBL teks ya. Dan ini yang akan kita letak di tengah-tengah form ini. Oke, kira-kira sampai sini sudah selesai atau belum? Coba silakan. Mana tahu yang udah membaca sebelumnya bahan ajar saya, ini kira-kira sampai sini sudah atau belum untuk pembuatan proyek kita? Pastinya belum ya. Kita kan hanya baru merancang ya. Kita belum coding ya, kita belum masukkan codingnya. Oke, silakan. Kita lihat. Ya. Jadi, tambahan event load pada form ada dengan salah satu cara yaitu double klik area pada kosong form. Ya. Jadi kalau kita mau ngetik codingnya itu boleh klik sini 2 kali. Ya. Oke, atau di sini area yang kosong. Silakan klik ya. Selanjutnya, nanti kalian ketiklah ini. Ya. Public class form latihan 1 seperti itu. Oke. Mungkin boleh kalian persiapkan alat tulis kalian untuk codingnya ini. Boleh dicatat ya, sebentar. Oke, baik. Terima kasih yang sudah mencatatnya. Kita lanjut ya. Oke, di sini ada masukan kode ya, di mana nanti ada public class ya. Selanjutnya public class-nya itu FRM latihan 1 yang tadi kita buat di properties name-nya ya. Di sini ada provide sub FRM latihan 1 ya. Load ya. Nanti sini otomatis dia muncul teksnya ya. The file sender as system object ya. Nanti kalian ketik juga di sini main set text komponen LBL text ya. Dan nanti kalian ketik di sini juga LBL text titik text. Oke. Kalian mau apa ini ketiknya? Boleh kalian buat belajar program Visual Basic 2010. Oke, boleh atau nama kalian. Ya, ketika sudah kalian ketik, nanti jangan lupa N sub dan N class itu sudah penutup untuk coding. Ya, jadi ketika nanti kalian klik itu belajar program Visual Basic 2010 itu muncul di form 1. Oke, setelah itu nanti baru di F5 kan. Ya, kita mulai ya untuk prakteknya. Oke, nampil. Tampil, Bu. Oke, baik. Inilah tampilan Visual Basic 2010 ya. Saya pakai VB 2010, ini tampilannya.
Ya, mungkin kalau yang sudah ada project yang pernah dibuat, itu bakalan ada namanya recent project. Inilah project-project yang pernah saya buat seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya belum pernah buat atau baru pertama kali menginstal, pastinya nanti project itu tidak ada di sebelah. Kita buat project yang baru ya. Oke, ingat nggak tadi? Jika mau buat project, kita pilih apa? Coba silakan. New project. Project, Bu. Oke, baik. Ini klik new project. Oke, kita mau buat name-nya apa ini? Coba ada kasih ide mau buat apa nama project kita? Ayo. Tadi judul kita tentang apa dan kita membuat project kita namanya apa? Silakan. Boleh kasih masukan. Tabel barang. Tabel barang belum. Kita hanya menampilkan teks tadi. Udah mau project tabel barang aja nih Tabita. Rizka ada? MIKA, Bu? MIKA. Tampilan teks MIKA gitu ya? Iya, Bu. Oke, boleh. Tes MIKA. Ingat ya, ini agak panjang, jadi harus ingat ya project-nya. Oke, kita buat. Ya, ini project-nya ya. Nampak nggak sudut pojok ini sebelah kiri? Nampak ya. Oke. Kalau nampak ini ya. Jadi kalau project ini banyak form yang mau kita gunakan, terserah berapa banyaknya. 5, 10 atau lebih. Seperti kita di Excel. Excel itu kan seperti kayak sheet ya. Sheet 1, sheet 2 ya kan. Dan sheet-nya itu kita bisa ganti name-nya ya. Kita rename-kan ke terserah. Mungkin di halaman ini apa nama halamannya, halaman 2 ini sama dengan project ini. Ya, tadi kita lihat apa namanya? Form latihan 1. Ya benar nggak? Benar kan? Oke. Ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Ini terserah keinginan kalian, ya. Kenapa saya bilang besarkan? Mungkin nanti tampilannya bakalan kita besar hasilnya. Ya. Kalau besar seperti ini ukurannya, ya kan? Kalau mau kita kecilkan terserah, ya. Kita besarkan aja lah ya supaya nampak hasilnya. Benar nggak? Oke. Sebentar ya. Oke, baik. Tadi saya boleh ya pakai 2 tampilan supaya gampang kita bacanya. Project apa yang mau kita kerjakan. Oke, mungkin yang belum menginstal atau lagi menginstal VB-nya silakan ya. Oke, sebentar. Kita siapkan. Baik, form 1 sudah nampil ya. Form 1 sudah nampil. Jadi apa yang mau kita kerjakan, Bu? Oke. Tadi kita butuh, ini saya buat 2 form, nampak ya? Atau 1 saja baru nampak? Masih udah. Udah nampak ya dua-dua ya? Oke. Oke, baik. Tadi kita mau merubah form dengan label ya. Kita masukkan dulu labelnya ya. Oke, dari project ya. Ini project ini untuk menambahkan Windows dari form. Jadi kalau kita menambahkan label, kita dari view ya. Dan menggunakan seperti ini ya, namanya toolbox. Oke. Toolbox sudah seperti ini. Oke. Selanjutnya kita pilih, ini kan banyak nih ya.
toolbox-nya ya. Jadi kita pilih yang namanya label seperti ini. A ya. Terus diletak di bagian tengah. Oke. Selanjutnya ini boleh kita close karena hanya satu label yang kita butuhkan. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, nampak nggak nih tampilannya? Nampak ya? Oke, jadi kita pilih, yuk, kita pilih properties. Ya, disinilah yang mau kita ubah. Form 1, apa yang mau diubah di bagian teksnya? Silakan, ada yang bisa menjawabnya. Form 1. Silakan. Siapa yang bisa menjawabnya? Tabita. Di bagian form 1, teks apa yang mau kita ganti? Latihan 1. Bukan. Form latihan 1. 1. Ya kan? Ya, Ya udah. ada tambahan. Ya, latihan 1 seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya di bagian name. Nih ya. Ini kita ganti FRM latihan 1. Ya. Jadi jangan menggunakan spasi. Bu, coba kita gunakan spasi, silakan. Nggak mau dia kan? Is not valid. Jadi tidak mau dia menggunakan spasi. Seperti ini ya. Oke. Sudah terganti ya formnya, form latihan 1. Oke. Di label, kita klik label. Tadi label, apa yang mau diganti? Di bagian teks atau bagian name? Bagian teks. Bagian teks ya. Apa nama teks? Bukan bagian name. Apa nama name-nya? LBL teks. LBL teks. Ini belum ada sarapan ini pasti ya. Oke, LBL teks. Oke. Setelah ini selesai atau ada lagi yang mau dikerjakan? Ada lagi? Habis. Habis. Habis? Ya, yakin? Habis. Habis. Yakin. Yakin. Jadi kita nggak perlu coding? Perlu, Bu. Perlu ya. Jadi tadi caranya klik 2 kali. Oke. Ya. Ketika kita klik 2 kali di sembarang tempat seperti ini, dia akan muncul otomatis teksnya. Jadi kita nggak perlu lagi klik public class ya. Ya, jadi sudah muncul otomatis teksnya. Ya. Oke. Setelah muncul teksnya, nanti kalian bisa kalian ketik yaitu di sini and set ya, klik 1. Komponen LBL text ya, main set text komponen LBL text. Selanjutnya LBL. Jadi kalau udah ada tulisan LBL ini otomatis aja kita klik ya, klik sekali atau 2 kali, baru sini teks ya, sama dengan saya belajar pemrograman visual basic 2010. Terima kasih.
terserah kalian ya teksnya ya. Setelah itu selesai Bu, selesai. Jangan lupa lihat end dan subclass-nya. Ini boleh kalian save ya. Bisa kalian save all dan save as. Ya, atau kalian buat save all aja ya. Kalau save as nanti 2 kali project-nya. Save all. Ya, semua kalian save. Oke. Oke, ini tampilan hasil teksnya. Ya, oke. Baik, ini kan teksnya kan apa ya, baru biasa Bu tampilannya. Bagaimana kita cara pengeditannya? Boleh. Ya, jadi ini saya close saja yang tampilan ini. Oke, ini. Jadi kalau kita mau edit dari view, ya, properties. Oke. Di sini ya. Jadi kalau nggak salah, teksnya terlalu kecil ya? Benar nggak? Ya kan? Oke. Bagaimana Bu cara kita merubah teksnya? Bisa dari font ya. Font. Terus kita mau ganti jenis teksnya. Kalian mau yang modern, ya, mau yang monotype, terserah ya. Bisa dibuatkan seperti ini. Dan buat misalnya kalian mau besar nih, 20 silakan. Oke. Ini jangan lupa nanti bakalan muncul otomatis ya. Dan Bu, background-nya Bu, saya mau ganti Bu, sepertinya background-nya kurang gitu ya. Jadi saya mau ganti background. Itu silakan kalian ganti background-nya ya. Kita ambil ya, contohnya kalian suka gambar apa ya? Jenny suka gambar apa, Jen? Kartun. Gambar kartun ya. Kartun apa, Jenny? Naruto? Kartun ya. Kalau Tabita suka gambar apa? Pemandangan gitu. Oh, pemandangan. Seperti pemandangan di laut, di gunung gitu ya? Di gunung, di lembah-lembah. Di lomba-lomba. Oh, di Yang lomba. hijau-hijau lah. Yang Berupa hijau. Oh, berarti di hutan gitu ya. Bisa jadi ya. Oke lah, kalau si Tabita mau yang lembah-lembah hijau, coba kita kasih yang gambar-gambar pohon-pohon ini. Kira-kira gimana? Kurang banyak pohonnya. Oke, coba kita buat ya di sini ya. Ini background sudah saya ganti, katanya hijau-hijau ya, tapi agak sedikit mendung nih. Oke. Saya nampak? Ya, cantik kan? Cantik kan? Kita ya. Oke, jadi saya belajar pemrograman Visual Basic 2010. Terima kasih. Seperti itu. Ya, bisa ya? Jadi ganti background sudah bisa, menampilkan teks di form latihan 1 sudah bisa. Seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Cukup menyenangkan ya. Bisa Zoom dengan kalian ya, kelas MIKA ya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, ada yang tanyakan silakan, Jenny atau Tabita maupun Rizka silakan. Silakan apapun itu. Kalau pertanyaan di luar pelajaran kita dari WA aja ya, WA ya. Ini untuk pembelajaran kita. Oke, kira-kira paham? Sampai di sini paham, Bu? Paham ya. Kira-kira mudah nggak saya jelaskan gitu untuk pembahasan ini? Kelihatannya mudah, Bu. Kelihatannya. Kelihatan ya. Oke. Semua itu kalau kita mau belajar mengerjakannya pasti bisa. Ya. Saya yakin di kelas ini kemampuannya pasti baik ya. Mau itu yang cowoknya, yang mau ceweknya, semua mau belajar seperti itu ya.
Oke, sebelum kita tutup, ya, saya mengucapkan terima kasih kepada kelas MIKA sudah mengikuti Zoom saya dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Inilah mata kuliah kita tentang pemrograman Visual Basic 2010 atau pemrograman 1. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, jika ada pertanyaan selanjutnya kita bisa kirim pesan di grup WA kita ya. Dan semua file sudah saya kirim di LMSK utama ya. Dan jangan lupa absensi itu yang utama ya. Mungkin kalau kita tadi di kelas kita langsung saya tanya si Jenny mana, tadi mana saya absen sendiri ya kan. Jadi kalau sekarang kalian yang absen sendiri ya. Oke, sebelum saya tutup, ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.